Halo Adik, kira-kira kenapa TKA Saintek dihapus dari materi ujian UTBK SBMPTN tahun 2023 besok? Apa penyebabnya? Yuk simak video ini dari awal sampai akhir. Halo Adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa kembali lagi di channel Diari Kampus yang tentunya inspiratif, akuratif, dan edukatif. Baik, pada kesempatan kali ini Diari Kampus akan membahas seputar kabar terbaru dari Kemendikbudristek Dikti yang menghapus materi TKA Saintek tahun 2023. Yuk simak video ini dari awal sampai akhir agar adik-adik mendapatkan update informasi seputar SNMPTN, SBMPTN, KIP kuliah maupun informasi-informasi terbaru masuk perguruan tinggi yang lainnya. Dan tidak lupa share video ini di media sosial adik-adik, di TikTok, di Instagram, maupun di WhatsApp gua adik-adik jika video ini bermanfaat. Baik, saya teruskan informasinya. Apa sih kronologi atau kita sebut dengan penyebab ketika Kementerian Ristek dan Teknologi Bapak Nadiem Makarim memutuskan menghapus materi TKA Saintek maupun Sosum di UTBK SBMPTN. Sebelum itu saya jelaskan secara detail di akhir video ini, akan saya review dulu apa sih materi ujian UTBK SBMPTN tahun 2022 yang tahun-tahun sebelumnya ya, adik, sebelum diganti di tahun 2023 besok. Bagi adik-adik yang saat ini belum pernah mengerti apa itu SBMPTN, apa materinya, atau baru bergabung dengan channel ini, atau mungkin adik-adik yang belum punya keinginan kuliah tetapi di kelas 12 ini ingin melanjutkan di perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi negeri. Nah, di tahun-tahun sebelumnya kita tahu bahwa materi UTBK SBMPTN terdiri dua bentuk. Yang pertama adalah TPS, yang kedua adalah TKA Saintek atau TKA Sosum. Kemudian untuk materi TPS, di situ ada penalaran umum, kemudian ada pengetahuan kuantitatif, kemudian ada pengetahuan bacaan dan menulis, kemudian ada pengetahuan dan pemahaman umum, plus ditambah dengan materi bahasa Inggris. Untuk TKA Sainteknya, bagi adik-adik yang memilih program studi IPA, maka adik-adik akan disuguhkan dengan soal matematika IPA, fisika, kimia, biologi. Kemudian untuk adik-adik yang memilih prodi atau program studi jurusan IPS, akan disuguhkan dengan soal geografi, sosiologi, sejarah, dan ekonomi adik-adik. Kemudian untuk tahun 2023 besok mulai akan digeser atau istilahnya diganti namanya dan metode soal-soalnya adik-adik. Nah, yang pertama adalah kita jelasin di tahun 2023 besok diganti dengan pengetahuan kognitif adik-adik. Nah, pengetahuan kognitif ini adalah subtes di mana adik-adik dituntut untuk menyelesaikan sebuah permasalahan secara matematis. Jadi contohnya model soal-soal penalaran grafik, kemudian bagaimana membandingkan dua kalimat secara matematis, atau mungkin pernyataan matematika adik-adik. Yang intinya adalah untuk membuat adik-adik berpikir kritis secara lingkup matematis. Kemudian yang kedua, ada yang dinamakan penalaran matematika. Nah, untuk penalaran matematika ini kemungkinan besar dan diduga modelnya hampir sama dengan pengetahuan kuantitatif di tahun sebelumnya. Di situ ada materi deret, kemudian logika matematika, kemudian matematika dasar, dan matematika yang ada di pelajaran kelas 10, 11, 12 yang notabene soal-soalnya itu butuh penalaran. Jadi bukan textbook adik-adik. Yang lingkupnya semuanya adalah bervariasi model-model angka. Ataupun biasanya adalah model-model soal masuk sekolah kedinasan. Ini akan juga dimasukkan di penalaran matematika ini. Kemudian yang ketiga ada literasi bahasa Indonesia. Nah, sebenarnya literasi bahasa Indonesia ini kalau kita gali sama dengan PPU atau pemahaman bacaan dan menulis atau pemahaman pengetahuan dan pemahaman umum adik-adik. Jadi di situ digabung dari kemampuan ejaan, kemudian kemampuan menganalisa, misalnya paragraf 1 intinya apa, paragraf 2 intinya apa judul yang paling tepat, atau mungkin juga adik-adik akan dituntut
untuk membandingkan dua kalimat atau lebih, mana yang benar, mana yang perlu diperbaiki. Dan kemungkinan besar akan sama dengan model dari PPU dan BBM, adik-adik. Kemudian selanjutnya adalah literasi bahasa Inggris. Nah, untuk literasi bahasa Inggris, adik-adik akan disuguhkan dengan model-model teks bahasa Inggris, dan biasanya model teksnya ini adalah model saintik. Dan model-model teks yang modelnya adalah mengangkat isu-isu terbaru yang ada di dunia maupun di Indonesia maupun di teknologi. Yang intinya sebenarnya adalah konsepnya menganalisis tapi versinya berbahasa Inggris. Otomatis adik-adik juga harus kaya dengan vocabulary-nya, kemudian atau mungkin kaya dengan bagaimana adik-adik bisa menguasai grammar atau minimal 16 tenses agar adik-adik bisa menerjemahkan dengan baik dan benar di literasi bahasa Inggris ini. Untuk berapa soalnya, berapa waktunya belum dikonfirmasi oleh panitia LTMPT dan Kemendikbudristek. Jadi adik-adik tunggu saja. Nah, kemudian dari paparan saya ini, kenapa sih kok tidak TKA Saintek aja yang diujikan? Kenapa kok TPS ini yang diotak-atik? Bahkan di tahun 2019 LTMPT yakin menghapus TKA. Jadi analisa saya dan tim dari Di Hari Kampus seperti ini, adik-adik. Kalau mata pelajaran TKA Saintek maupun Sosum adalah mata pelajaran textbook, adik-adik. Artinya, bagi adik-adik yang notabene kelas 10, 11, 12 kan kondisi sekolahnya tidak sama. Ada yang sekolahnya posisinya di kota dengan perlengkapan atau fasilitas yang lengkap. Kemudian ketika sekolah juga mungkin bapak ibu gurunya berbeda. Sehingga dampaknya paling banyak adalah ketika misalnya dengan bapak ibu gurunya tidak suka, kemudian materinya mungkin membosankan, maka adik-adik cenderung tidak mau belajar di materi tersebut. Sehingga ada beberapa siswa yang kepingin misalnya masuk jurusan IPA karena mungkin pusing dengan matematika IPA, dengan fisika, kimia, akhirnya mengurungkan niatnya, atau misalnya masuk IPA pun dia tidak maksimal. Nah, untuk tes yang terbaru ini, Kementerian Riset dan Teknologi dan beberapa ahli, dan ini juga sudah banyak diterapkan di negara-negara maju, adik-adik. Mungkin Indonesia memang masih sangat ketinggalan dengan metode tes ini. Bahkan di negara-negara maju sudah menerapkan dari mungkin 5 tahun yang lalu. Kementerian Riset dan Teknologi mengupayakan supaya tes masuk perguruan tinggi negeri bisa diakses oleh semua siswa yang ingin menikmati pendidikan tinggi, baik mulai dari pelosok, yang sekolahnya negeri, sekolahnya swasta, maupun sekolah yang notabene mungkin berbasis pesantren. Karena kita tahu bahwa mungkin yang notabene sekolahnya di pelosok tidak bisa menikmati bimbingan belajar atau mungkin menikmati istilahnya bimbingan online dan sebagainya, mereka hanya terbatas belajar secara nalar mereka. Sehingga ketika dengan ujian TPS dan TKA yang porsinya 60-40, maka mereka otomatis akan kalah dengan anak-anak yang notabene dari kelas 10 sudah bimbingan belajar, sudah persiapan, sudah private di daerah kota. Sehingga ini diharapkan oleh Kementerian Riset dan Teknologi tidak terpusat anak-anak yang dari kota, yang notabene sekolahnya lengkap, yang bisa menikmati pendidikan tinggi khususnya di perguruan tinggi negeri. Sehingga kebijakan ini memang terkesan ingin memeratakan sistem penerimaan ke perguruan tinggi secara adil. Jadi sekali lagi, kesimpulan dari video kali ini, UTBK SBMPTN 2023 meskipun dirubah hanya TPS saja, adik-adik tidak perlu khawatir. Adik-adik tetap belajar, tetap semangat untuk meraih kampus impian kalian. Dan prediksi saya, model-model soalnya tidak akan jauh berbeda dengan TPS tahun-tahun sebelumnya. Karena memang kebijakan ini baru diterapkan di tahun 2023 besok, berbeda ketika nanti di tahun 2024. Jadi adik-adik belajar, solusinya adalah adik-adik belajar materi-materi TPS di tahun-tahun sebelumnya. Kalau misalnya nanti di video kali ini, di video saya selanjutnya, ada beberapa materi yang notabene mendukung, adik-adik bisa ambil. Nah, itu akan bisa menunjang belajar adik-adik. Jadi itu yang perlu saya sampaikan di video kali ini. Kurang lebihnya dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam jumpa.